Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya, uang umurnya kan sudah nggak mencapai, Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih. Kami Prabowo Gibran punya program di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Kita punya wakil menteri tenaga kerja. Tiap hari sama Bang Karni di LC. Bukan mikirin gelombang PHK yang harus dimitigasi. Wakil menteri. Bagaimana? Kok bisa pikirannya stunting begitu? Kan kacau cara berpikir begini. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Kita punya wakil menteri tenaga kerja. Tiap hari sama Bang Karni di LC. Bukan mikirin gelombang PHK yang harus dimitigasi. Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata, pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Wakil menteri, bagaimana? Kok bisa pikirannya stunting begitu? Kan kacau cara berpikir begini. Ini harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Saya merasakan roda Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Begini nih akibatnya kalau buzzer dijadikan wamen. Kagak memberi solusi, cuma memberikan teriakan-teriakan hidup Prabowo, hidup Prabowo. Dan pada akhirnya apa? Tetap di PHK juga. Di PHK mencapai 10.000 orang. Masih hidup Prabowo? Iya sih, Prabowo masih hidup. Tapi kehadirannya sebagai presiden mana? Dan kehadiran Prabowo sebagai pemimpin yang harusnya mengayomi rakyat di mana? Apalagi Sritex kemarin jadi lokasi kampanye Prabowo Gibran. Merinding, lihat dukungan karyawan Sritex untuk Gibran. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan
untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya, wong umurnya kan sudah nggak mencapai, Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih, nggak ada yang mau. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Kenapa? Diselamatkan Sritek. Kenapa, Bu? Ya untuk menghidupi anak. Kami Prabowo Gibran punya program di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak, kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Kak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pailit karena gagal melunasi hutang perusahaan. Imbasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex. Namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Pernyataan saya itu emang semangat saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Nggak boleh dong di tengah-tengah buruh pemerintah membangun narasi yang pesimis, nggak bisa. Optimisme itu penting. Memang industri tekstil kita kan memang lagi tidak baik-baik aja. Itu realitanya dan memang nggak bisa dihindari. Namanya PHK massal itu udah nggak bisa dihindari. Ya, bicara soal Sritek ini, kita tentu masih ingat kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Emmanuel Ebenezer atau Noel ke PT Sritek pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, dalam kunjungan tersebut kan Noel dengan gagahnya dan tegas menyatakan di hadapan para karyawan bahwa tidak akan ada PHK di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Bahkan katanya dia rela untuk melepaskan jabatannya asal tidak ada di PHK. Nah, tapi hanya dalam hitungan minggu, fakta yang terjadi justru bertolak belakang. PT Sritek resmi memutuskan hubungan kerja atau PHK massal terhadap seluruh karyawannya pada tanggal 26 Februari 2025. Dan kemudian penutupan operasi terjadi secara permanen pada 1 Maret 2025. Nah, pada kunjungannya, Noel akan menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencegah PHK di PT Sritek ini. Nah, pernyataan ini pada saat itu memberikan harapan besar kepada lebih dari 10.000 karyawan yang tengah menghadapi ketidakpastian akibat keuangan di perusahaan ini. Nah, tapi pada realitanya, pada tanggal 26 Februari 2025, tim kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang mengumumkan bahwa seluruh karyawan PT Sritek dan anak perusahaannya akan diberhentikan secara permanen. Nah, karyawan terakhir bekerja 28 Februari dan perusahaan resmi tutup 1 Maret. Nah, penyebab utamanya adalah kepailitan PT Sritek setelah gagal memenuhi kewajiban utang kepada para kreditur. Jadi sebanyak 10.965 karyawan terkena dampak langsung dan kena PHK. Termasuk mereka yang bekerja di anak perusahaan ya, seperti di PT Rayon Utama Makmur dan PT Sinar Panca Jaya. Nah, ribuan keluarga sekarang kehilangan sumber penghasilan utama. Sementara jaminan pembayaran hak-hak mereka seperti pesangon ini masih belum jelas. Ya, jadi janji Noel untuk mencegah PHK di PT Sritek ini tidak hanya gagal direalisasikan, tapi juga meninggalkan sejumlah pertanyaan serius tentang kredibilitas pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Pernyataan Noel pada Januari seolah-olah memberikan kepastian bahwa pemerintah mampu mencegah PHK. Tapi pada kenyataannya, keputusan PHK berada sepenuhnya di tangan tim kurator setelah putusan pailit oleh pengadilan. Lalu apakah janji tersebut hanya sebatas lip service saja untuk menyenangkan dan sedikit menenangkan keresahan karyawan saat itu tanpa didukung oleh langkah-langkah konkret dan nyata? Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata,
Pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Hari ini, per 1 Maret 2025, PT Sritex resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya, perusahaan ini dinyatakan pilot. Dampaknya, lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional, karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya, karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Iya, sama-sama ya Mbak ya. Maupun aku udah beli kasar apa ya. Iya, pada-pada Mbak ya. Kebetulan saya jago kok, sehat terus ya Mbak. Kamu Pak? Hari terakhir ya, ini kasihan nih hari terakhir. Ini hari terakhir muat, hari terakhir pada masuk karyawan semua. Hari terakhir muat ini, besok udah libur panjang kena PHK. Penting awake sehat, cari kerja baru. Selamat tinggal Sritex. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video ya, dimana sangat miris dan juga sangat memprihatinkan sekali ya, saat akan menghadapi bulan puasa dan juga Lebaran Idul Fitri, para buruh dan juga para karyawan dari PT Sritex harus mengalami PHK massal ya, yang diperkirakan mencapai 10.000 karyawan terpaksa diberhentikan, dan juga nampaknya PT Sritex harus tutup. Dimana kita tahu para karyawan-karyawan PT Sritex ini saat Pilpres kemarin dengan gegap gempita, dengan penuh semangat mendukung pasangan Prabowo Gibran ya. Dan kita juga tahu Pak Prabowo dan Pak Gibran di dalam kampanyenya menjanjikan 19 juta lapangan kerja, 3 juta lapangan kerja. Wah, itu kan memberikan harapan kepada para buruh dan juga para karyawan-karyawan pabrik ya. Tetapi ternyata lapangan kerjanya belum tersedia, ini malah banyak PHK yang terjadi. Ini kan sesuatu yang sangat jomplang sekali ya dengan apa yang dijanjikan selama kampanye kemarin. Di mana janji-janji itu? Itu ataukah ini hanya janji-janji saja tetapi tidak ada niatan untuk memenuhinya, dan yang terjadi malah sebaliknya, PHK di mana-mana. Kalau kita melihat di berbagai macam berita ya, yang mengalami PHK ini tidak hanya di PT Sritex aja, tetapi ada juga beberapa PT yang harus melakukan PHK massal. Ini kan sangat, kasihan sekali lah melihatnya. Dimana kan mayoritas dari umat agama Islam saat ini sedang menghadapi atau sedang menjalankan ibadah puasa, perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum nanti akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, sebagai kebiasaan harus beli baju baru, beli kue-kue, menghias rumah, itu semua kan perlu biaya ya. Bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan itu jika orang tuanya itu tidak bekerja karena di PHK? Ini kan sangat memprihatinkan sekali lah. Di era sekarang ini, di
zaman yang sudah seperti ini, di tahun 2025, masih saja ada PHK massal. Sedangkan kita tahu di Indonesia ini banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, bingung, ingin mencari pekerjaan, tidak bisa bekerja. Sangat banyak sekali lah orang-orang yang menganggur. Ini orang yang sudah bekerja dengan terpaksa harus diberhentikan juga. Ini kan menambah jumlah pengangguran di Indonesia ya. Dan dampaknya itu sangat luas sekali loh ini. Dari berbagai macam PT yang tutup itu. Tidak hanya karyawan-karyawannya, tetapi juga orang-orang di sekeliling PT itu juga ikut merasakannya, seperti pedagang. Sampai ada videonya seorang pedagang yang menangis karena PT Sritek tutup. Padahal itu mata pencariannya kan. Dan inilah yang kita harus tanyakan dan juga kita harus tagih ya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dulu sempat berjanji akan menghadirkan 19 juta lapangan pekerja. Wah, ya kalau memang benar ingin memenuhi kebutuhan 19 juta lapangan pekerja itu, harusnya di tahun pertama ini ya dicicil lah beberapa juta, dibuka lapangan kerjanya. Ini sampai sudah mau pertengahan tahun 2025 belum ada lapangan kerja yang terbuka beberapa juta gitu dari pemerintah. Belum ada indikasi ke sana. Yang ada malah PHK. Ini kan sangat berbanding terbalik sekali dengan janji-janji mereka saat kampanye kemarin ya. Jangan sampai rakyat kecewa dan tidak percaya lagi dan menganggap bahwa yang kemarin-kemarin itu hanya janji-janji saja. Jangan sampai apa yang dikatakan Pak Prabowo soal omon-omon itu malah berbalik ke pemerintahannya sendiri, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan omon-omon. Itu kan sangat tidak enak sekali untuk didengar kan. Tetapi ya bagaimana, nyatanya semua janji-janjinya belum terpenuhi. Yang terus digencarkan, terus dipaksakan, terus diomong-omongkan ya hanya makan gratis, makan siang bergizi gratis. Padahal kan janjinya tidak hanya itu. Harusnya Pak Prabowo jangan fokus ke situ lah. Ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Lapangan pekerjaan. Itu harusnya yang kita tagih kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya. Di mana yang kemarin berjanji 19 juta lapangan, 3 juta lapangan pekerjaan, tidak ada indikasi akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak itu. Dan bagaimana caranya juga di saat kondisi seperti ini kan? Ini kan sangat tidak memungkinkan sekali. Jadi ya menurut saya ya sebagai seorang pemimpin itu ya kalau mau berjanji itu ya berjanjinya yang sekiranya masuk akal itulah, yang sekiranya bisa terpenuhi nanti saat sudah menjabat. Ini kan janjinya terlalu muluk-muluk sih. 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta itu banyak loh. Gak mudah untuk membuka lapangan pekerjaan 19 juta itu. 3 juta lapangan kerja. Ini kan sangat muluk-muluk sekali. Dan akhirnya yang terjadi malah PHK 10.000 karyawan PT Sritek. Belum lagi di PT-PT lainnya. Ini kan sebuah hal yang sangat memalukan ya. Dan jika menurut saya sih, sebagai seorang yang mungkin ikut bertanggung jawab, yaitu Bang Noel, harusnya Bang Noel mundur lah. Beliau juga sempat berbicara dan juga sempat teriak-teriak, saya rela meninggalkan jabatan saya, yang penting para karyawan buruh tidak terkena PHK. Ini sudah terkena PHK, harusnya Anda memenuhi omongan Anda itu dong.